Mungkin ini saatnya yang klasik dan modern duduk bareng, nyeruput kopi bersama. Syahdu bukan? Dalam khasanah pemikiran Islam, terdapat banyak konsep pendidikan yang memiliki kedalaman filosofis, etis, dan spiritual yang sangat kuat. Namun, dalam praktek pendidikan tinggi kontemporer, konsep-konsep tersebut kerap mengalami marginalisasi. Bukan karena ketinggalan relevansi, melainkan karena minimnya ruang dialog dengan paradigma akademik modern. Di satu sisi, konsep-konsep tersebut justru hidup dan berkelanjutan dalam tradisi-tradisi pesantren, melalui kajian-kajian kitab kuning, melalui transmisi keilmuan berbasis sanad, serta praktek-praktek adab yang terintegrasi dalam relasi guru dan murid. Tradisi ini telah teruji secara historis, namun sering dipersepsikan tidak adaptif terhadap tuntunan zaman hari ini ya. Di sisi lain, kampus Islam dan sekolah-sekolah Islam modern menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek metodologis dan inovasi pedagogisnya. Namun kemajuan tersebut tidak selalu diiringi dengan penguatan etika belajar dan adab akademik, sehingga memunculkan kesenjangan antara kecanggihan metode dan kedalaman nilai. Ironisnya lagi, ketika pendidikan modern itu begitu intens mengejar capaian kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan itulah ruang publik justru dipenuhi oleh narasi yang berlawanan. Kita kerap menyaksikan meningkatnya pemberitaan tentang peserta didik yang kehilangan batas etis terhadap guru, ruang kelas yang gaduh namun dilabeli kreatif dan progresif, serta capaian akademik yang gemilang seperti nilai tinggi, deretan medali, dan berbagai gelar kejuaraan, namun miskin internalisasi rasa hormat dan kedewasaan moral. Tidak semua, namun narasi dan fakta lapangan itu sangat kuat arusnya. Dalam filosofi sepak bola, permainan klasik dibangun atas kesabaran, keindahan, harmoni posisi, dan etika bermain. Kemenangan lahir melalui proses yang tertib dan berjenjang. Meski sering dipersepsikan defensif atau bertahan dan kurang atraktif oleh standar sepak bola modern hari ini, ya perspektifnya berbeda karena kacamata yang digunakan berbeda. Dan sepak bola hari ini, sepak bola modern hadir dengan filosofi kecepatan, tempo tinggi, pressing tinggi, yang agresif, serta legitimasi performa melalui data secara statistik. Kemudian persoalannya muncul ketika kecepatan itu berubah dari sarana menjadi tujuan. Ketika angka lebih diprioritaskan daripada nilai, permainan kemudian menjadi kehilangan esensi estetik dan etiknya. Disinilah pendidikan kita berada hari ini, mencari model pembelajaran yang tidak hanya cepat dan terukur, tetapi juga berakar kuat pada adab dan makna. Dan di titik inilah penelitian ini berdiri. Pendidikan Islam klasik khususnya melalui kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji yang menekankan adab, niat, dan keberkahan ilmu dengan paradigma pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian belajar. Persoalan yang lebih mendasar adalah mengapa dua tradisi pedagogis ini, pendidikan Islam klasik dan paradigma pembelajaran abad ke-21, seringkali diposisikan secara saling menegasikan dalam wacana dan praktek pendidikan. Berangkat dari problem tersebut, penelitian ini terlebih dahulu menelaah karakteristik epistemologis dan pedagogis paradigma pembelajaran abad ke-21. Kemudian mengkaji secara mendalam konsep belajar sebagaimana dirumuskan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk kontradiksi yang muncul antara kedua paradigma tersebut, sekaligus mengeksplorasi kemungkinan adanya titik temu atau konvergensi konseptual yang memungkinkan keduanya saling melengkapi dalam konteks pendidikan
Islam kontemporer. Berat. Berbagai penelitian menunjukkan adanya krisis makna belajar. Pasaribu dan Amalia pada tahun 2025 misalnya menilai pembelajaran agama di sekolah umum cenderung terjebak pada target kognitif semata. Sarinawati dalam penelitiannya juga mencatat adanya kehilangan makna religiusitas pada siswa akibat pembelajaran yang terfragmentasi. Sementara itu, penelitian Marlina dan teman-teman membuktikan bahwa pembelajaran taklimul muta'alim punya pengaruh yang signifikan terhadap sikap tawadhu siswa. Artinya, nilai klasik yang dimiliki oleh taklimul muta'alim ini bukan romantisme masa lalu, tapi ia masih bisa bekerja, tapi ia masih punya pengaruh, tapi dia masih punya signifikansi. Kontradiksi tentu ada dan nyata. Kedua hal ini berangkat dari latar belakang yang berbeda. Semisal tentang posisi guru dalam taklimul muta'alim, di mana dalam kitab tersebut guru itu adalah figur sentral sebagai pembentuk adab. Sementara pada paradigma pembelajaran abad ke-21, posisi guru itu adalah fasilitator, pendamping, atau sebagai apa ya bahasanya, partner, yang mana jika kita pilah, yang satu menekankan kepada kepatuhan, yang lain menekankan kepada sesuatu yang sifatnya adalah kebebasan. Jika hal ini ekstrim ke kiri, maka lahirlah kelas yang pasif, silent, tapi sopan. Jika ekstrim ke kanan, lahirlah kelas yang aktif, berbasis data, mengagungkan kebebasan berpikir, tetapi kadang kebablasan. Nah, itu tadi soal kontradiksi. Namun penelitian ini juga coba menghadirkan konvergensi keduanya, titik temu di antara keduanya. Dalam sebuah penelitiannya, Rahmadani dan Pibina menegaskan bahwa pembelajaran modern itu justru membutuhkan fondasi etis agar tidak jatuh pada pragmatisme. Di sini nilai adab, niat, dan kesungguhan Al-Azhar Nuji bisa menjadi ruh dalam tanda kutip pembelajaran abad ke-21. Itu. Karena itu, fokus penelitian ini tidak bermaksud mengadu kitab kuning dengan tablet atau LCD proyektor. Penelitian ini justru menganalisis kontradiksi sekaligus mencari titik temu atau konvergensi antara keduanya. Penelitian ini tidak dimulai dari kelas yang gaduh atau lapangan yang ramai. Kami justru masuk ke ruang yang sering dianggap sunyi, teks, gagasan, dan tradisi pemikiran. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan berbasis studi pustaka. Kitab Ta'limul Muta'alim kami dialogkan dengan secara dialektis dengan literatur-literatur pembelajaran abad ke-21. Gunanya untuk membaca di mana keduanya bertentangan dan di mana keduanya sesungguhnya saling menguatkan. Harapannya, penelitian ini dapat menawarkan kerangka pembelajaran Islam abad ke-21 yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga waras secara moral dan sehat secara spiritual. Dan tentu saja, semoga penelitian ini tidak hanya berhenti di ruang sidang skripsi saja, lalu disimpan rapi di rak perpustakaan, dibaca sekali oleh penguji, 2 kali oleh penulisnya, dan tidak pernah lagi oleh umat manusia lainnya. Semoga saja penelitian ini bisa menjadi ikhtiar kecil agar pendidikan kita, pendidikan Islam khususnya, pendidikan agama Islam khususnya, baik di sekolah umum maupun sekolah Islam, tidak hanya melahirkan siswa yang pintar berbicara, pintar kritis, pintar berkomunikasi, dan kecerdasan lainnya, tetapi juga tahu kapan harus tawadhu dan hormat menunduk. Inilah penelitian kami.